Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya Destin Talenta Harefa akan mempresentasikan jurnal yang telah kami kerjakan. Penelitian ini berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Tataran Morfologi pada portal berita online Covessia.com. Penelitian ini ditulis oleh Destin Talenta Harefa dan Melanie Anggraini, serta corresponding author penelitian ini adalah Ibu Yulianti Rashid, SPD, MPD. Pada zaman sekarang ini, portal berita online sangat mudah untuk diakses oleh semua kalangan. Menurut Judita, menyatakan bahwa keberadaan internet yang mampu menyajikan berbagai macam informasi dan berita berangsur-angsur mulai melampaui ketenaran media cetak. Tujuan penulisan berita adalah untuk memberikan informasi berdasarkan fakta yang jelas kepada para pembaca, sehingga dalam penulisan berita harus memperhatikan kaidah kebahasaan. Dengan memperhatikan penulisan yang baik dan benar pada berita online, secara tidak langsung dapat menjadi pengaruh agar masyarakat dapat memahami penulisan dan kaidah penulisan bahasa Indonesia sesuai kaidah yang ditetapkan. Tanpa disadari, kesalahan berbahasa yang digunakan oleh portal-portal berita online diikuti oleh masyarakat. Maka dari itu, analisis kesalahan berbahasa dalam portal berita, terutama berita online, sangat penting untuk dilakukan. Kesalahan berbahasa merupakan pemakaian bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tertulis, yang berada di luar atau menyimpang dari faktor-faktor komunikasi dan kaidah kebahasaan dalam bahasa Indonesia. Dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Abdul Muthalib dengan judul Analisis Kesalahan Berbahasa pada Tataran Morfologi dalam media online demonstran.com, berita rekapitulasi dan penetapan hasil Pilbub Kediri 2020, mengatakan bahwa kesalahan yang acap kali terjadi di media online yaitu terdapat dalam tataran morfologi. Hal ini dikarenakan morfologi berkaitan dengan kata maupun bagian kata. Selanjutnya yaitu masalah penelitian. Masalah penelitian ini adalah bagaimana kesalahan berbahasa tataran morfologi yang terdapat pada portal berita online Covessia.com. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan berbahasa tataran morfologi yang terdapat pada berita online Covessia.com. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Dikatakan deskriptif karena penelitian ini menjelaskan data yang akan dianalisis berupa kesalahan tataran morfologi yang terdapat pada portal berita online Covessia.com. Data pada penelitian mengambil 3 judul artikel secara acak. 1. Talempong Batu dan Misteri Tuangkunan Hilang di Kabupaten 50 Kota, edisi 19 April 2022. Lalu yang kedua, Ikatan Konsultan Sumbar Perkuat Keberpihakan Pemakaian Produk Daerah, edisi 21 Mei 2022. Dan yang ketiga, Museum Aditya Warman Padang pamerkan perhiasan emas dan perak dari Minangkabau dan Yogyakarta, edisi 28 Oktober 2022. Baiklah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Melanie Anggraini. Selanjutnya, tahapan dalam pengumpulan data pada penelitian. Pada penelitian ini, terdapat 3 tahapan dalam pengumpulan data. Tahapan yang pertama yaitu pengambilan data dari sumber data dengan cara dibaca dan dicatat. Tahapan yang kedua yaitu penganalisisan data dan upaya pembetulannya. Dan tahapan yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Analisis kesalahan bahasa yang dibahas dalam artikel ini yaitu yang pertama, kesalahan penggunaan afiksasi, di mana kesalahan penggunaan afiksasi ini mencakup penambahan ejaan atau kata sambung yang dinilai tidak cocok dan tidak sesuai dengan ejaan yang sudah ditentukan. Yang kedua, penulisan kata baku, di mana mencakup mengenai kesalahan penulisan ejaan, kata yang kurang cocok, dan penggunaan kata yang kurang tepat. Yang ketiga, afiksasi yang tidak luluh. Pada afiksasi yang tidak luluh, terdapat imbuhan yang ditambahkan kurang cocok sehingga secara bacaan menjadi salah dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang keempat, kata majemuk. Mencakup kesalahan penulisan dipisah atau digabung yang seharusnya sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang tepat. Dan yang kelima, proses reduplikasi, di mana reduplikasi adalah suatu pengulangan satuan gramatik, baik seluruhnya
maupun sebagian, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Pada penelitian ini, ditemukan sejumlah 5 kesalahan dalam tataran morfologi yang berjumlah 23 temuan data, yakni jenis kesalahan afiksasi, afiksasi yang tidak luluh, pemajemukan, kata baku, dan reduplikasi. Dari penelitian tersebut, yang paling banyak ditemui yaitu kesalahan afiksasi. Kesalahan berbahasa dalam tataran morfologi pada portal berita online Covessia.com yaitu untuk grafik kesalahan berbahasa tataran morfologi pada portal berita online Covessia.com yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Kesimpulan. Berdasarkan dari hasil analisis penelitian yang telah dianalisis, dapat disimpulkan masih banyak terjadi kesalahan yang ditemukan di tiap kata dalam portal berita online Covessia.com. Terjadi kesalahan dalam bidang morfologi dan EBI meliputi kesalahan penggunaan afiksasi, kesalahan pada penulisan kata baku, kesalahan penggunaan afiksasi yang tidak luluh, kesalahan penggunaan kata majemuk, dan kesalahan penggunaan reduplikasi. Kesalahan tersebut banyak dilatar belakangi oleh kesalahan penulisan, penggunaan struktur kalimat, dan luputnya editor dalam proses penyuntingan naskah. Banyak juga dijumpai kesalahan dalam pengetikan, dan penggunaan spasi juga harus diperhatikan dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar. Pada penelitian yang berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Tataran Morfologi pada portal berita online Covessia.com, ditemukan sejumlah 5 macam kesalahan dalam tataran morfologi yang berjumlah 23 temuan data, yakni jenis kesalahan afiksasi, afiksasi yang tidak luluh, pemajemukan, kata baku, dan reduplikasi. Dari penelitian tersebut, yang paling banyak ditemui oleh penulis yaitu kesalahan afiksasi. Demikianlah presentasi kami mengenai analisis kesalahan berbahasa dalam tataran morfologi pada portal berita online Covessia.com. Apabila terdapat kesalahan dalam presentasi kami ini, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.